Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedang dalam kesusahan segera mendapatkan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bacakan suatu ayat yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutup tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Quran Surah Ibrahim 14 ayat 9. Pada ayat ini, saya hanya melihat dan menemukan dengan keadaan sekarang yang saya alami sendiri. Tapi bagaimanapun, saya juga hanya bisa menyampaikan. Tidak, kalau untuk memaksa kalian harus percaya terhadap apa yang saya ketahui ini tentang mimpi Muhammad Qasim. Namun, jika ditanya, saya lebih ingin memaksa agar kalian melihat dan perhatikan mimpi Muhammad Qasim. Itu karena mimpinya begitu sangat penting. Tidak ada suatu hal baru dalam mimpi Muhammad Qasim karena mimpi ini bukan membawa akidah baru. Mimpi ini menjelaskan, menginformasikan bagaimana nanti perang dunia ketiga dimulai, Dajjal muncul, Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, dan terjadinya kiamat. Ini semua adalah informasi yang datangnya dari Allah langsung, tidak bisa dinafikan. Ketika kita tahu isi mimpi Muhammad Qasim, lalu kita berpikir, kok mimpi ini mengarah seperti Muhammad Qasim ini adalah sosok penting akhir zaman. Sebut sajalah calon Imam Mahdi. Nah, kita jangan sangkal pikiran itu. Memang itu fitrah pertama yang kita dapatkan ketika tahu mimpi Muhammad Qasim. Karena memang Allah hendak memberitahukan kepada kita siapa Muhammad Qasim ini, agar kita tahu dan mengenal dengan cara melihat ciri-ciri di hadis yang Rasulullah sudah sebutkan. Seperti contoh misalkan mimpi dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat menyingkap tirai dan kepalanya dililit di perban dengan kain karena sakit yang akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, telah kusampaikan 3 kali. Sesungguhnya tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, yakni mimpi yang dilihat atau diperlihatkan kepada seorang hamba. Hadis riwayat Nasai 1108. Ternyata memang dibenarkan sebuah berita yang datang dari mimpi, dan itu Rasulullah SAW loh yang bilang. Kemana kita yang bilang cinta dan rindu Nabi Muhammad SAW? Kok pada nggak angkat suara? Kok nggak dengarkan dan perhatikan baik-baik apa yang Rasulullah katakan ini di dalam hadis? Ketika suatu kabar datang, jangan kita seperti di surah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Di dalam surah ini, Quran Surah Al-Hujarat 49 ayat 6, isinya itu untuk saya dan untuk kalian juga. Mana lagi hal yang bisa kita jadikan alasan untuk tidak perhatikan mimpi ini? Jika mau minta kenapa harus dipercaya mimpi jumpa Nabi atau ketemu Nabi? Oke, ini ada juga hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa melihatku dalam mimpi, berarti ia telah melihatku. Sebab setan tidak bisa menjelma sepertiku, dan mimpi seorang mukmin adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari 6479. Dan satu lagi hadis Bukhari, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga, dan setan tidak bisa menyerupaiku. Hadis tadi menegaskan jika seseorang bermimpi bertemu Rasulullah SAW,
maka mimpinya adalah benar, bukan mimpi yang berdasarkan pada khayalan atau dari rekayasa setan. Karena sesungguhnya mimpi bertemu Nabi adalah mimpi yang benar, bukan mimpi yang sia-sia, dan juga bukan hasil penyerupaan setan. Jadi buat kalian nih yang baru mengetahui tentang informasi mimpi Muhammad Qasim, maka cobalah untuk diperhatikan dengan penjabaran yang sudah saya jelaskan tadi. Minimal Anda bisa memahami dan berpikirlah bahwa mimpi ini didukung dengan hadis sahih tentang seseorang yang bermimpi di akhir zaman dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW bukanlah suatu mimpi biasa yang sia-sia. Apalagi mimpinya ini juga bertemu Allah di balik tabir, mendengar suara Allah berbicara tanpa kehabisan nafas. Semoga ada keinginan kalian untuk mau melihat isi mimpi Muhammad Qasim ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.